Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Revaldo Gabriel Akbar, NIM 19107029 dari kelas S1TE 03A dari angkatan 2019 Elektro. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian nilai eigen dalam kehidupan sehari-hari. Dan di penjelasan ini juga nantinya ada beberapa pengaplikasian nilai eigen yang lainnya. Oke, next selanjutnya di sini pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini yaitu pengertian matriks, pengertian eigen, pengertian vektor eigen, dan pengaplikasian nilai eigen dan vektor eigen. Nah, di sini ada beberapa yang akan dibahas nantinya. Oke. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Dengan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Pemanfaatannya misalnya dalam menjelaskan persamaan linear, transformasi koordinat, dan lainnya. Matriks seperti halnya variabel biasa dapat dimanipulasi seperti dikalikan, dijumlah, dikurangkan, dan didekomposisikan. Nah, selanjutnya pengertian eigen. Nilai eigen merupakan nilai karakteristik suatu matriks. Secara sederhana, nilai eigen merupakan nilai yang mempresentasikan suatu matriks dalam perkalian dengan suatu vektor dapat ditulis sebagai berikut, yaitu AX sama dengan lambda X, yang dimana A itu suatu matriks, X itu merupakan vektor, dan lambda itu merupakan nilai eigen dari matriks A. Nilai eigen matriks A dapat dicari dengan rumus AX kurang lambda X sama dengan 0 atau buka kurung A dikurang lambda tutup kurung dikali X sama dengan 0. Oke, selanjutnya pengertian vektor eigen. Vektor eigen merupakan solusi dari matriks A dikurang lambda untuk setiap nilai lambda yang ada di mana X tidak sama dengan 0. Misalkan pada matriks A tadi mempunyai 3 nilai eigen, maka vektor eigennya juga ada 3. Misalkan untuk lambda sama dengan 2. SPL di atas dapat diselesaikan dengan metode Gauss atau Gauss-Jordan. Metode Cramer tak dapat digunakan karena matriks di atas tidak memiliki solusi sejati atau determinannya sama dengan 0. Jadi kita hanya dapat memperoleh solusi trivialnya dengan menyatakan A, B, dan C misalkan dalam C. Selanjutnya pengaplikasian nilai eigen dan vektor eigen dalam kehidupan sehari-hari. Ini menganalisa sumber suara. Yang A, pengamatan nilai eigen. Nilai eigen yang diperoleh dari tiap masukan bunyi vokal berupa matrik diagonal dengan ordo n tergantung panjang segmentasi yang digunakan. Untuk kemudahan dalam pengamatan, maka nilai eigen disusun dalam bentuk matriks kolom tunggal dengan mengambil nilai diagonalnya saja, dan diperoleh matriks baru berupa satu kolom n kali 1. Selanjutnya, ekstraksi ciri bunyi vokal bahasa Indonesia. Laju bit data dalam pengiriman suara jarak jauh dapat ditekan menjadi cukup rendah dengan teknik kompresi dan
Penurunan laju bit yang lebih drastis akan diperoleh bila yang dikirim hanya berupa ciri suara. Selanjutnya, penerima akan mensintesiskan suara yang serupa. Ciri dari suara tersebut sangat membantu guna membedakan suara vokal yang satu dengan yang lain. Penganalisaan akan mencari parameter bunyi vokal dengan membuat grafik sebaran nilai yang berbentuk dari nilai-nilai eigen. Jadi, parameter pencirian bunyi vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan metode eigen, yaitu nilai eigen. Nah, pencirian bunyi vokal sangat baik direpresentasikan dengan sebaran nilai eigen. Dari hasil analisa diperoleh sebaran nilai terbaik pada sebaran nilai eigen ke-1 terhadap eigen ke-5, eigen ke-1 terhadap eigen ke-6, dan eigen kedua terhadap eigen ke-5 dari nilai tertinggi. Semakin besar panjang segmentasi yang digunakan, maka pencirian bunyi vokal akan semakin baik dan jelas. Oke, ini selanjutnya pengaplikasian nilai eigen pada sistem tenaga listrik atau power system stabilizer. Penggunaan power system stabilizer atau PSS pada sistem tenaga listrik secara luas telah banyak digunakan untuk meningkatkan stabilitas sistem. PSS konvensional yang telah dikembangkan didesain menggunakan pemodelan linear yang diperoleh dengan linearisasi model non-linear di sekitar nilai nominal yang menghasilkan nilai optimal untuk kondisi dan parameter sistem yang nominal. Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik yaitu komponen-komponen tenaga listrik yang membentuk suatu sistem terpadu dan terhubung sistem tenaga listrik, analisa kestabilan sistem dengan state-space. Segala gejala dari sistem yang dinamik, seperti halnya sistem tenaga, dapat direpresentasikan dalam kesatuan dari n nonlinear orde pertama dan dari persamaan diferensial yang mengikuti persamaan berikut. XI sama dengan FI kurung X1, X2, dan sampai XN. U1, U2, dan sampai UN. Dengan I sama dengan 1,2 dan seterusnya. Bentuk lain yang lebih ringkas dari persamaan sebelumnya adalah X sama dengan F X U T. Kolom dari X tersebut disebut dengan variabel keadaan, sedangkan U adalah variabel inputan dan T adalah waktu. Kolom input adalah segala masukan dari dalam atau luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Nah, jika studi sistem telah diungkapkan ke dalam analisa state space atau melalui blok diagram, maka analisa kestabilan sistem tersebut dapat diketahui melalui nilai eigen. Eigennya, kestabilan sistem non-linear dari gangguan kecil diberikan oleh akar-akar atau eigen dari persamaan karakteristik matriks A, yaitu jika nilai-nilai eigennya negatif, maka sistem tersebut dikatakan stabil. Jika setidaknya ada satu nilai positif, maka sistem tersebut dapat dikatakan tidak stabil. Jika nilai real dari eigenvalue tersebut mendekati 0, maka tidak dapat dikatakan sistem tersebut stabil atau tidak, atau kritikal. Sedangkan eigenvalues suatu matriks itu sendiri dapat didapat dari nilai skalar parameter lambda yang berasal dari persamaan AV sama dengan lambda V. Sedangkan A adalah matriks NXN dan V adalah matriks NX1.
Bilangan kompleks tersebut mempunyai bentuk lambda, sigma, positif negatif, J omega dengan frekuensi osilasi dalam S F sama dengan omega per 2 P. Frekuensi di atas menandakan frekuensi teredam. Rasio redaman ditentukan oleh persamaan zeta sama dengan min sigma per akar sigma kuadrat plus omega kuadrat. Selanjutnya ini pengaplikasian nilai eigen terhadap perbedaan genotip. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui masalah perbedaan karakter seseorang, bentuk seseorang, dan perbedaan kemampuan seseorang. Ini merupakan salah satu sifat turunan yang berupa gen yang dibawa dari orang tua yang terdiri dari genotip yang merupakan susunan konstitusi genetika. Pada umumnya, penentuan kemungkinan jenis genotip keturunan suatu makhluk hidup ditentukan dengan teori peluang. Ternyata kemungkinan jenis genotip keturunan itu dapat ditentukan dengan perhitungan matematika lainnya, yaitu menggunakan salah satu cabang matematik aljabar linear, yaitu dengan pengaruh nilai eigen. Dari penjelasan yang sebelumnya, mungkin ini ada terakhir kesimpulan. Itu matriks adalah kumpulan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nilai eigen merupakan nilai karakteristik suatu matriks. Secara sederhana, nilai eigen merupakan nilai yang mempresentasikan suatu matriks dalam perkalian dengan suatu vektor. Pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, yaitu untuk mempermudah siswa dalam menanggapi suatu materi yang diberikan guru kepada peserta didiknya, serta untuk menambah pengetahuan peserta didik tentang memanfaatkan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan mengetahui pengaplikasiannya, mampu menarik minat peserta didik dalam mempelajari materi yang sedang dipelajari. Pengaplikasian nilai eigen dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Nilai eigen diperlukan untuk memecahkan beragam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk menganalisis sumber suara, gerak harmonik, getaran suatu bangunan, sistem tenaga listrik, power system stabilizer, rekonstruksi wajah, perbedaan genotip, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan selama saya menjelaskan, ya saya minta maaf. Ya di sini juga saya masih belajar. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.